Hai trader and value investing, welcome back to TradeWalker channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu emiten untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari, yaitu PT Unilever Tbk, yang mana perusahaan ini kita sama-sama tahu ya, yang terbesar di Indonesia. Nah, untuk pergerakan sahamnya ini sangat menarik ya untuk kita ulas karena sudah turun sangat drastis dari 5 tahun terakhir, yaitu 75%, untuk 3 tahun terakhir 58%, dan 1 tahun terakhirnya 42%. Nah, saya juga teringat kata-kata Lo Keng Hong ya, bahwa dia nggak membeli Unilever karena harganya sudah terlalu tinggi ya. Nah, itu pada beberapa tahun yang lalu memang sesuai sih kalau untuk investasi. Nah, untuk kedepannya ya, apakah ini masih menarik beberapa minggu ke depan atau tahun ke depan? Ntar kita lihat dari segi teknikalnya ya, untuk price actionnya. Nah, untuk sementara kita lihat dulu hal-hal yang mempengaruhi ya saham ini. Nah, ini juga retail ya atau publik banyak yang melepas selama 3 bulan terakhir ini. Sahamnya sendiri sih masih ini ya, masih dalam proses bearish momentum ya, atau masih downtrend ya. Nah, untuk awal kita lihat dulu dari newsnya. Untuk newsnya sendiri yang dikeluarkan oleh Bloomberg dari tanggal 25 Juli ini, Unilever targetkan spin-off bisnis es krim rampung tahun depan. Nah, informasinya di sini, PT Unilever Tbk memastikan rencana pelepasan atau spin-off untuk segmen usaha bisnis es krim akan dilakukan pada kuartal 4 2025. Nah, ini sementara proses pelepasan atau pemisahan manajemen ya untuk segmen usaha es krim. Nah, usaha es krim ini ada beberapa merek ya, seperti ini ya, Walls, Magnum, Cornetto, hingga Pedal Pop. Direktur Keuangan Unilever, Vivek Agarwal, mengatakan pihak perusahaan saat ini juga telah membahas lebih lanjut terkait rencana tersebut, sejalan dengan aksi yang telah dilakukan oleh unit usaha global Unilever PLC. Untuk pemisahan segmen tersebut kami akan menyelesaikan pada kuartal 3 dan 4 tahun depan. Nah, ini sudah proses ya. Nah, untuk pemisahan ini sebenarnya dalam jangka panjang agak bagus ya. Nah, untuk informasi laporan keduanya yaitu ini ya. Unilever Indonesia catatkan laba bersih 2,5 triliun. Pertahankan margin laba kotor yang kuat. PT Unilever hari ini umumkan kinerja keuangan paruh pertama tahun 2024, mencatatkan margin laba kotor yang tangguh di tengah demand yang fluktuatif dan upaya perseroan mendorong transformasi organisasi secara menyeluruh. Nah, untuk kinerja perseroan ini untuk semester 1 ya atau kuartal 2, yaitu penjualan bersih sebesar 19 triliun dengan laba bersih sebesar 2,5 triliun. Pendapatan domestik bertumbuh sebesar 4,1 dibanding semester 2 2023, namun menurun sebesar 5,7% secara year on year, terutama dikarenakan pertumbuhan harga dasar yang melemah. Nah, ini juga dikarenakan biaya iklan meningkat sebesar 157 basis poin dari 7,6% pada semester 1 menjadi 9,1% di semester 1 2024. Margin laba sebelum pajak meningkat 229 basis poin ya. Nah, ini pernyataan dari Benjia, Presiden Direktur Perseroan. Dia masih optimis ya untuk kinerja ke depan untuk
perusahaan Unilever ya. Jadi untuk informasi yang lain-lain sih nggak ada yang signifikan ya. Nah ini juga sesuai dari informasi yang dirilis dari iPad News. Ini PT Unilever membukukan laba bersih pada kuartal 2 2024 sebesar 2,47 triliun. Menurun bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 2,76 triliun. Nah ini ya, 2,5, 2,8, secara year on year minus 10,7%. Namun secara kuartalan ya, ini ada peningkatan sedikit ya, ada peningkatannya cukup bagus, yaitu 78,6%. Nah kalau secara kuartalan meningkat ya setidaknya ada inilah ya, sentimen positif lah ya. Jadi ntar kita bahas untuk pergerakan harga sahamnya. Nah untuk sendiri DR-nya 0,86 ya, jadi utangnya juga termasuk sedikit. Untuk PER-nya 42 kali ya, untuk PBB-nya 36-34 kali. Kalau Unilever dari dulu ya PBB-nya gede ya, makanya Lock and Hong ini nggak pernah tertarik ya beli Unilever ya, nggak tahu deh ke depan. Nah untuk ini ya laporan keuangannya yang dirilis dari Bursa Efek ya, sesuai juga ya 2,46 triliun ya, menurun ya dari 2,759 ya. Untuk pengumuman yang lain nggak ada nih, saya cek belum ada yang terbaru, belum ada aksi korporasi yang lain selain membagikan dividen ya. Dan kemarin baru habis bagi dividen juga. Oke, langsung saja kita lihat secara teknikalnya. Untuk teknikalnya sendiri ya. Nah, ini masih dalam proses bearish ya atau downtrend. Kita lihat nih ya, oh ini kemarin bagi Rp77 ya. Ini kalau secara teknikal masih bisa kebaca dengan baik ya. Kita buat dulu, tahu trennya dulu, harus tahu trennya ya. Nah ini trennya masih bearish ya. Nah ini trennya masih bearish, membentuk channel line atau flag pattern ya. Kemungkinan pekan depan atau beberapa ini ya akan bergerak di area ini saja ini ya. Nah jika turun kemungkinan nyampe di sini nih ya. Ini demandnya ya, ini demand. Nah ini demandnya ya. Ini bisa juga kita kemungkinan akan bergerak seperti ini ya. Membentuk descending channelnya ya, atau ini ya. Jadi kemungkinan bergerak di sini aja nih. Kita lihat nanti apakah ini bisa nyampe di sini ya. Nah untuk target pertamanya ini ya targetnya ya. Nah untuk targetnya ya, jika keluar dari tren ini, tren bearish ini bisa 3.270 ya. Nah untuk setelah nyampe target biasanya akan koreksi ya. Saya ilustrasikan seperti ini karena turunnya ini udah terlalu gede ya, jadi dia harus konsolidasi dulu atau sideways ya. Kemungkinan besar akan sideways, nggak langsung naik ke target ini ya 4.000-an, bahkan ke 5.475. Jadi kemungkinan dia sideways dulu di sini ya. Nah ini untuk jangka pendeknya perlu saya ingatkan lagi, ini kemungkinan bisa nyampe ke 2180 ya. Ini ya. Nah bisa saja dia bergerak ke sini. Ini nih ya, membentuk
Perhatikan aja deh ini, namun selama dia belum keluar dari channel ini masih biris. Kalau untuk pekan depan kalau mau dibeli silakan. Nah, lebih baiknya sih belinya pas membentuk presesinya ya. Birisnya sudah bisa keluar ini karena kita nggak tahu, agak lama di sini ya. Itisarnya bisa sampai bulan November nih ya, bulan November sampai Desember malah ini ya. Jadi diperhatikan aja ini ya, diperhatikan aja area ini. Nah ya, untuk resisten awalnya ya ini kemungkinan dalam jangka pendek bergerak di sini aja nih ya. Nah, ini ada gap juga, ada sedikit ya. Jadi kalau dia membentuk descending channel terus bisa naik ke sini ya, ini ya target ini target awalnya sih di 3280. Nah, bisa balik lagi sideways ya, karena ini penurunannya sudah terlalu dalam ya, jadi harus sideways dulu, nggak langsung dinaikin ya. Cuman kalau untuk investasi jangka panjang bisa ini ya, bisa dimulai dicicil atau di rutin dibeli ya. Nah, ini kalau udah lepas dari sideways ini bisa nyampe di 5.500 dan tertingginya di 6.800. Tapi nanti kita bahas lagi kalau sudah ada tanda-tanda reversal ya, karena informasi-informasi sentimen yang lain atau sentimen positif belum cukup bagus ya, belum ada yang terbaru dirilis. Jadi sementara saya ilustrasikan pergerakannya seperti ini. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan berdasarkan ilmu pemahaman saya tentang pasar modal. Jika Anda menyukai channel ini silahkan di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Yeah.